Cuma sebelum kita masuk ke perawatan fase 2-nya, kita perlu tahu atau perlu mengingat lagi fase perawatan periodontal itu sendiri, macam-macam fase di perawatan periodontal. Yang pertama adalah fase emergency. Jadi fase emergency atau fase preliminary. Nah, fase emergency ini kata kuncinya adalah ini. Jadi pasien datang dalam keadaan kondisinya itu akut atau sakit. Jadi pasien mengeluh ada rasa nyeri di dalam rongga mulut pasiennya. Contohnya kasus apa aja? Contohnya yang pertama, akut necrotizing ulcerative gingivitis dan akut necrotizing ulcerative periodontitis. Jadi pasien datang ke dokter gigi nih misal, terus ternyata pada saat kalian melakukan anamnesa, pasien mungkin sedang stres atau kecapean atau predisposisi lain dari necrotizing periodontal disease. Kemudian setelah kalian melakukan anamnesa, kalian pengecekan pemeriksaan ekstraoral, ternyata ada limfadenopati atau kelenjar limforegionalnya membesar pada satu sisi contohnya. Terus juga pasien merasa ada bau mulut halitosis sama pasiennya demam kayak gitu. Nah, terus setelah itu kalian pemeriksaan intraoral ternyata ada lesi karakteristik khas dari akut necrotizing ulcerative gingivitis maupun periodontitis, yaitu adanya pseudomembran, kemudian crater like ulcer, punch out lesion kayak gitu itu, atau kawah, bukan kawah, terus sakit banget di beberapa spot di gingivanya, meluas dari interdental hingga ke margin gingiva. Nah, sekalian mikir wah ini kayaknya diagnosisnya adalah akut necrotizing ulcerative gingivitis. Jadi pasien itu datang pasti dalam keadaan yang sangat sakit giginya, jadi kayak sangat sakit di gusinya, terus ada pseudomembran tadi. Kemudian perawatan kalian adalah kalian melakukan debridement pada pseudomembrannya, kemudian kalian lakukan scaling supra gingiva aja, terus kalian berikan resep. Nah, hal tersebut yang kalian lakukan itu merupakan tindakan atau fase emergency, yaitu tindakan emergency karena pasien datang dalam keadaan akut dan sakit, kemudian kalian meredakan rasa nyerinya tadi. Nah, itu masuk fase emergency. Kemudian contoh yang kedua adalah abses, baik itu abses periapikal, abses periodontal maupun abses perikorona. Tentunya pasien datang dalam keadaan nyeri yang cekot-cekot, nggak menghilang walaupun udah diminumin obat, misalnya kayak gitu. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan adalah insisi drainase pada lesinya tadi atau dilakukan open bore atau ekstirpasi. Nah, itu juga merupakan fase emergency. Selanjutnya adalah PHGS atau primary herpetic gingivostomatitis. Kalian berikan obat pada lesinya, itu juga masuk emergency. Dan yang terakhir adalah hopeless tooth. Jadi ada kalanya hopeless tooth itu masuk di non surgical fase, tapi ada kalanya dia masuk di emergency fase. Terus kapan bedainnya? Nah, tergantung dari pasiennya. Pasien itu datang ke kalian atau datang ke kita itu dalam kondisi yang sakit atau enggak. Biasanya kayak gini, dok ini gigi saya sisa akar dia lancip banget. Ini udah berminggu-minggu bikin sariawan di daerah lidah. Nah, terus kemudian kalian cabut gigi yang sisa akar tadi. Nah, itu masuk fase emergency. Cuma kalau pasiennya datang terus kalian cek rongga mulutnya, misalnya mau scaling ya, kalian cek rongga mulutnya, kalian bilang, "Ibu ini ada sisa akar. Kalau saya cabut setelah scaling berkenan atau enggak?" "Oh iya boleh, Dok." Gitu. Nah, kan berarti bukan merupakan concern di pasiennya karena enggak sakit. Nah, itu masuk di non surgical fase gitu. Jadi, kalau emergency fase itu ciri-cirinya adalah pasien datang dalam keadaan nyeri atau sakit dan berarti ada kondisi akut di pasiennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase non surgical atau nama lainnya adalah fase non bedah, fase 1, etiotropic phase atau initial phase itu nama lainnya. Kemudian setelah masuk ke non surgical fase, contohnya ada scaling root planing, baru masuk ke maintenance fase. Jadi di maintenance fase ini kalian cek kira-kira poketnya udah berkurang atau belum, cek kembali perdarahannya udah berkurang atau belum, terus kekurangan giginya di mana dan sebagainya. Baru kalau butuh adanya surgical fase baru masuk di surgical phase. Jadi dari non surgical phase kalau mau masuk ke surgical phase harus melewati maintenance dulu. Jadi setelah masuk surgical phase kemudian kembali lagi ke maintenance, setelah di maintenance baru masuk ke restorative phase. Bisa aja antara surgical phase dan restorative phase ini bekerja bersama-sama bisa. Tuh. Cuma bisa juga setelah surgical phase, maintenance phase, baru kalian rujuk ke Departemen Prostodoncia untuk dibuatkan gigi tiruan. Nah, selain itu kriteria dari hopeless tooth itu ada minimal 2 kriteria, yaitu kehilangan dukungan tulang yang lebih dari 75%, kedalaman pocket yang lebih dari 8 mili, keterlibatan furkasi grade 2, dan mobilitas grade 3. Nah, ini beberapa contoh yang terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Jadi yang masuk di terapi fase 1 itu menurut Karanza tahun 2019, yang pertama adalah dental health education. Jadi kalian KIK kepada pasiennya gimana caranya menjaga supaya rongga mulut ini tidak terbentuk kalkulus atau rongga mulut ini tidak terjadi karies dan sebagainya. Itu masuk di fase 1. Selain itu scaling root planing atau pembersihan dari kalkulus supragingiva itu juga masuk fase 1. Kemudian mengkoreksi adanya restorasi yang tidak bagus kayak misal overhanging atau mengkoreksi protesa-protesa gigi yang longgar kayak gitu, SK longgar kayak gitu. Selanjutnya tumpatan baik itu tumpatan sementara maupun tumpatan tetap juga masuk di fase 1. Kemudian orto, kemudian treatment pada area yang impaksi. Jadi biasanya area yang impaksi terdapat suatu operculum yang menutupi mahkota gigi yang impaksi tadi. Nah, di sana kadang-kadang ada banyak debris dan sebagainya. Terus kemudian kalian lakukan irigasi dengan menggunakan salin steril untuk membersihkan area tersebut. Nah, itu juga masuk di fase 1. Terus occlusal adjustment, kemudian ekstraksi dari gigi yang hopeless yang tidak sakit, sama pemberian agen antimikroba atau host modulation therapy. Termasuk dengan sampling pada saat kalian ingin menguji bakteri apa yang paling dominan pada plak dan biofilm atau uji sensitivitas. Itu juga masuk di fase 1. Kemudian setelah fase 1 dilakukan, masuk ke maintenance phase. Nah, maintenance phase atau evaluasi dari respon non surgical phase tadi, yang kalian cek kembali adalah kedalaman pocket, inflamasi gingiva itu masih ada atau enggak. Karena biasanya setelah dilakukan scaling root planing atau setelah dilakukan perawatan fase 1, biasanya perdarahannya akan berkurang sebesar kurang lebih 80%. Jadi perdarahannya yang tadinya hampir di seluruh gigi bisa berkurang hingga 80%. Terus kedalaman poketnya juga bisa berkurang kurang lebih 1 mili. Jadi kalau misalnya poketnya ada 4 mili, biasanya setelah di maintenance, kalkulus maupun kalkulus sekarang gigi maupun plaknya dihilangkan, ya poketnya bisa berkurang jadi normal. Setelah itu kalian cek juga plak, kalkulus maupun kondisi karies di giginya. Udah kalian cek, terus ternyata pasiennya merespon dengan baik adanya fase 1, maka kalian boleh masuk di fase 2. Nah, di fase 2 ini ternyata macam-macamnya adalah periodontal terapi, kayak misal bedah flap, bedah tulang, kuretase, gingivektomi, implan, dan juga perawatan saluran akar. Jadi, ternyata kalau kalian mau melakukan perawatan saluran akar, kalian perlu mendahului di pasiennya berupa perawatan fase 1 terlebih dahulu. Kayak scaling root planing, FRP terlebih dahulu, kemudian dicek gigi-gigi yang lainnya kayak gimana, baru boleh dilakukan maintenance terus masuk di perawatan saluran akar. Jadi harus tetap dilakukan scaling root planing terlebih dahulu baru di PSA. Kemudian yang masuk di fase terapi fase 3 atau restorative phase adalah restorasi tetap atau gigi tiruan jembatan atau gigi tiruan tetap. Kemudian fixed and removable kayak GTSL atau GTSKL, itu gigi tiruan sebagian atau gigi tiruan sebagian kerangka logam kayak gitu.
Kemudian yang masuk di maintenance ada cek, plak, kalkulus, kondisi gingiva, poketnya, inflamasinya, berkurang atau enggak, oklusinya, kegoyangan gigi, dan perubahan patologis lainnya, dicek ada atau enggak. Oke, setelah kalian lakukan scaling root planning, udah beres, terus kalian lakukan maintenance, udah bagus juga, inflamasinya berkurang, pocket depth-nya berkurang. Nah, kemudian kalau kalian cek poketnya ternyata berkisar antara 4 sampai 5 mili, maka perawatan bedah selanjutnya masuk di perawatan fase 2 yang close surgical therapy, yaitu kuretase. Jadi kalau pocket periodontalnya pada saat di maintenance itu dia masih 4 sampai 5 mili, berarti perawatan bedahnya adalah kuretase dengan menggunakan kuret Gracie idealnya. Tapi kalau nggak ada, boleh menggunakan kuret universal. Nah, apabila setelah dilakukan scaling root planning, kemudian kalian lakukan maintenance, ternyata pocket periodontalnya adalah lebih dari 5 mili, maka perawatan fase 2-nya adalah yang open surgical therapy, yaitu bedah flap. Nah, kalau dia poketnya 4 sampai 5, maka kuretase, kalau lebih dari 5 mili baru di bedah flap atau open surgical therapy. Nah, setelah fase 1 kalian lakukan secara keseluruhan, kemudian kalian perlu merevaluasi. Nah, ini semua pasien harus dirawat awalnya dengan scaling root planning, kontrol plak atau biofilm. Dan keputusan akhir tentang perlunya bedah periodontal dibuat hanya setelah evaluasi menyeluruh dari efek terapi fase 1. Jadi contohnya, misal di gigi-gigi tersebut, di gigi pasiennya tersebut ada yang poketnya 5 mili, ada yang poketnya 6 mili, ada yang poketnya 8 mili kayak gitu. Terus ada juga gigi yang goyang. Nah, ini didahulukan yang mana? Didahulukan splinting atau didahulukan bedah dulu. Dan ternyata menurut Karanza berdasarkan statement ini kalian perlu menyelesaikan fase 1 terlebih dahulu. Jadi fase 1 SRP, occlusal adjustment apabila dibutuhkan, splinting apabila dibutuhkan. Itu harus semuanya udah selesai. Terus kalian maintenance kira-kira efek dari terapi fase 1 itu ada atau enggak kayak gitu. Kalau ada bagus, maka boleh lanjut ke fase 2, yaitu kalian boleh lanjut ke fase bedah. Karena kalau tidak ada perbaikan berarti di pasiennya tidak mematuhi KIP dari dokternya. Kayak misal pasien diminta untuk berhenti merokok, ternyata nggak berhenti. Yang tadinya goyang, dia tetap goyang, malah goyangnya semakin parah. Maka hal tersebut sia-sia kalau kalian lakukan fase 2. Jadi kalau bisa, efek dari terapi fase 1 itu udah bagus dulu, keseluruhan, baru kalian masuk di fase 2. Nah, penilaiannya ini biasanya dilakukan tidak kurang dari 1 hingga 3 bulan, dan kadang-kadang sampai 9 bulan setelah selesainya semua terapi fase 1. Kemudian kalian evaluasi ulang kondisi jaringan periodontalnya pada seluruh mulut, kalkulus, karies, restorasi, dan tanda-tanda peradangannya juga dievaluasi. Oke, kalau udah bagus, maka kamu boleh masuk di fase 2. Nah, ada beberapa premedikasi sebelum masuk di fase 2. Yang pertama adalah kalian boleh memberikan NSAID berupa ibuprofen dengan dosis 600 sampai 800 mg 1 jam sebelum bedah untuk mengurangi rasa nyeri di pasiennya. Selain itu boleh di antibiotik 4 sampai 7 hari setelah dilakukan bedah, diberikan obat chlorhexidin, merokok berhenti total 3 sampai 4 minggu setelah operasi. Kemudian boleh diberikan sedatif untuk mengurangi kecemasan, contohnya benzodiazepin, tapi ini digunakan untuk pasien-pasien yang sangat takut akan adanya perawatan bedah gitu. Kemudian bisa dilakukan scaling root planning ulang saat operasi. Jadi pada saat kalian membuka flap, kalian bersihkan sementum-sementum nekrotik dengan menggunakan SRP. Itu juga boleh. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuk di kuretase. Ini udah masuk di fase 2 ya. Kuretase, indikasi dari kuretase. Jadi ingat-ingat. Jadi ini harus ingat di luar kepala. Yang pertama adalah pocket yang supraboni dan infraboni dengan dinding yang odematus. Jadi terserah entah itu poketnya ada di dasar poketnya ada di bawah tulang atau dasar poketnya ada di atas puncak tulang alveolar, terserah. Yang penting dinding dari gingivanya harus odematus, harus radang, harus warnanya kemerahan. Karena kalau bukan odematus kayak dia itu hiperplasi jatuhnya, jadi nggak kemerahan, nggak peradangan, maka nanti bukan indikasi kuretase. Jadi harus dinding yang odematus. Kemudian daerahnya harus accessible, jadi daerahnya harus bisa dijangkau oleh kuret Gracie. Jadi kuret Gracie itu shanknya atau antara handle dengan working end-nya itu kurang lebih hanya menjangkau kedalaman pocket sekitar 4 sampai 5 mili aja. Oleh karena itu kalau dia pocketnya lebih dari 5 mili bukan merupakan daerah yang accessible karena udah nggak terjangkau dengan kuret Gracie, maka bukan indikasi kuretase gitu. Selanjutnya indikasi kuret adalah pasien yang kontraindikasi bedah terbuka terkait usia. Jadi kayak usianya udah terlampau tua, terus kemudian terlampau tua, terus nanti takutnya akan ada apa-apa setelah dilakukan bedah gitu. Sama pasiennya kadang-kadang ada sistemik tertentu kayak hipertensi, tidak terkontrol, diabetes, kardiovaskuler dan sebagainya. Sama psikologis di pasiennya, kayak pasiennya takut banget, itu boleh dilakukan kuretase untuk mengurangi inflamasi. Sama indikasi yang terakhir adalah sebagai maintenance meminimalisasi kekambuhan pasca bedah. Itu indikasinya. Kemudian untuk kontraindikasinya yang pertama yaitu dinding pocket yang fibrotik. Fibrotik di sini yang warnanya adalah seperti warna gingiva normal, yaitu coral pink kayak gitu. Karena kalau dinding pocketnya itu fibrotik berarti sel-sel di dalam gingivanya tadi tidak sedang meradang tapi sedang mengalami hiperplasi atau pertambahan jumlah sel, sehingga karena jumlah selnya bertambah dia menjadi fibrotik gitu. Nah, itu bukan merupakan indikasi kuretase, itu merupakan indikasi dari gingivektomi. Kemudian pocket yang dalam dan daerah yang tidak accessible karena shank dari kuret Gracie tidak bisa menjangkau dasar pocket, sehingga bukan merupakan daerah yang accessible kuret Gracie, sehingga dilakukan lebih baik dilakukan bedah flap. Sama sudah terkena daerah furkasi, kayak contohnya furkasi kelas 2, kelas 3 maupun kelas 4 itu juga bukan merupakan indikasi kuretase, indikasinya bedah flap. Nah, tujuan dari kuretase itu sendiri adalah menghilangkan jaringan granulasi dan sementum nekrotik sambil membuat perlekatan baru atau new attachment. Jadi kalau ditanya penyembuhan pasca kuretase itu prinsipnya apa? Dia prinsipnya adalah membuat perlekatan baru atau new attachment. Nah, kemudian instrumen dari kuretase itu ada kuret universal dan kuret Gracie. Yang paling ideal adalah menggunakan kuret Gracie karena working end dari kuretnya itu disesuaikan sesuai dengan anatomi giginya. Jadi kalau daerah mesial, daerah distal itu working end-nya udah membentuk daerah-daerah tadi, sehingga digunakan untuk area yang spesifik. Beda dengan kuret universal. Kalau kuret universal dia lebih ke menjangkau seluruh area gigi gitu. Nah, ini merupakan tata cara atau step dari kuretase. Yang pertama menggunakan kuret Gracie, kemudian memegang instrumen dengan modified pancreas. Nah, gambarnya modified pancreas itu kayak gini. Jadi jempol dan jari telunjuk itu berada pada handle kuret, Sementara jari tengah, permukaan dari jari tengah atau padnya dari jari tengah itu sedikit maju ke depan, berada pada shank dari kuret Gracie. Ini yang dinamakan shank. Ini namanya shank. Jadi jari tengahnya itu berada pada shank, kalau jari jempol dan jari telunjuk itu berada pada handle dari kuret Gracie. Nah, itulah yang dinamakan modified pancreas. Jadi memegangnya harus modified pancreas. Selanjutnya dan finger rest, jadi jari yang berdekatan itu biasanya menggunakan jari kelingking dan jari manis itu berada atau menyentuh gigi sebelah-sebelahnya sebagai titik tumpuan atau finger rest.
Setelah memegang instrumennya udah benar, kemudian pertama-tama alat kuret dimasukkan ke dalam poket sampai dasar poket. Jadi memasukkan alat kuret hingga ke dasar poket, sisi tajamnya menghadap ke jaringan lunak terlebih dahulu, kayak gambarnya ini. Sisi tajam menghadap ke jaringan lunak, permukaan luar gingiva ditahan ringan dengan jari tangan. Jadi ditahan kayak gini supaya gingivanya tidak kolaps. Jadi ditahan dengan jari tangan yang tidak memegang instrumen atau tangan kiri biasanya kalau pasiennya right handed. Nah, kuretase dengan gerakan horizontal stroke pada dinding poket hingga jaringan granulasi terangkat. Jadi kayak gini, ditarik secara horizontal stroke hingga jaringan granulasinya terangkat. Nah, sudutnya di mana? Jadi sudut kuretase yang benar adalah ini. Lebih dari 90 derajat merupakan angulasi yang baik untuk kuretase. Ini gambarnya ini. Dia antara working end dengan permukaan giginya atau permukaan yang mau kalian kuret itu lebih dari 90 derajat. Nah, tadi udah mengangkat jaringan granulasi pada dinding poket, kemudian sekarang cutting edge-nya dihadapkan pada permukaan gigi. Nah, ini. Yang tadi kan dihadapkan pada permukaan gingiva. Sekarang cutting edge-nya dihadapkan pada permukaan gigi. Fungsinya untuk pembersihan jaringan nekrotik pada junctional epithelium dan sementum akar dengan menempatkan kuret di apical junctional epithelium dengan gerakan menyekop, jadi ditarik, disekop gitu. Fungsinya untuk menghilangkan sementum nekrotik. Udah tuh, jadi dinding poketnya hilang, sementum nekrotiknya hilang. Kemudian diulangi beberapa kali hingga darah segar keluar. Jadi kalau darah segarnya keluar berarti udah terangkat semua tuh jaringan-jaringan yang terinflamasi tadi. Apabila sudah, kemudian diirigasi hingga bersih dan dipasang periodontal pack. Ini gambaran dari periodontal pack. Periodontal pack yang baik, dia ujung atau dasar dari periodontal packnya ini tidak boleh melebihi dari mukosa bergerak dan tidak bergerak atau daerah mukobuccal fold. Karena kalau ini memanjang hingga daerah mukobuccal fold, nanti karena mukosanya itu bergerak, maka nanti takutnya periodontal packnya akan copot. Gitu. Oke, nah ini prinsip penyembuhan setelah kuretase adalah new attachment, yang artinya adalah tertanamnya serabut ligamen periodontal yang baru ke sementum yang baru dan perlekatan epitel gingiva ke permukaan gigi yang tadinya tersingkap karena penyakit periodontal. Jadi gambarannya kayak gini. Nah, ini gambarannya. Yang A itu adalah enamel, yang B itu adalah dentin, yang B adalah sementum, kemudian yang C adalah daerah sementum yang dibalut oleh epitel penyatu. Maksudnya yang C ini adalah daerah sementum yang terdapat junctional epithelium. Nah, di junctional epitheliumnya itu nempel pada daerah yang C ini. Nah, kemudian setelah dilakukan kuretase, maka dia daerah semen pada pelekatan yang baru, epitel penyatu yang baru dan serabut jaringan yang baru melekat pada zona B. Jadi setelah kalian lakukan kuretase, dinding poketnya itu diambil, terus kemudian jaringan sementum nekrotiknya juga dibersihkan, terus kemudian dia bisa naik, jadi dasar poket atau junctional epithelium yang tadi ada di C, dia bisa naik ke B. Jadi dia naik, poketnya jadi berkurang, kemudian junctional epitheliumnya bisa naik. Nah, inilah yang dinamakan new attachment atau perlekatan baru, yaitu ligamen periodontal yang baru melekat pada sementum yang baru. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke gingivektomi. Gingivektomi indikasinya adalah poket supraboni dengan dinding yang fibros. Dinding yang fibros di sini gambarannya kayak gini. Jadi warnanya itu dia sama dengan warna gingiva normal, yaitu coral pink. Terus dia membesar kayak gini dan tidak gampang berdarah. Hal inilah terjadi hiperplasi gingiva pada pasiennya. Gingival enlargement poket infraboni dengan gingiva tipis, di mana apabila dikuret akan merobek gingiva. Kontraindikasinya adalah apabila perlu bedah tulang dan dasar poket berada di mucogingival junction. Karena kalau dasar poketnya itu ada di mucogingival junction, daerah sini ya. Nah, kalau dasar poketnya itu ada di mucogingival junction, berarti kan dia gedenya bakalan gede banget sampai sini tuh. Nah, kalau kalian lakukan gingivektomi, kalian potong segini, maka nanti jaringan keratinnya akan berkurang. Karena itu, kalau dasar poket pada gingival enlargement itu berada di bawah mucogingival junction, maka terapinya bukan gingivektomi lagi, tapi ENAP atau excisional new attachment procedure. Nah, tujuan dari gingivektomi itu sendiri adalah membuang gingiva yang merupakan dinding poket sehingga pandangannya menjadi luas dan pembuangan jaringan granulasi atau yang mengiritasi menjadi lebih mudah. Intinya dia ingin supaya kalian memotong gingiva yang tadi yang mengalami pembesaran sambil membersihkan dinding poketnya. Nah, ini prosedur dari gingivektomi. Yang pertama tentu kalian lakukan anestesi terlebih dahulu di mucobuccal fold atau blok terserah. Tapi biasanya anestesi infiltrasi lokal aja udah cukup. Setelah kalian lakukan anestesi, kemudian membuat bleeding point atau titik perdarahan dengan menggunakan pocket marking forceps atau PMF sejajar dengan sumbu gigi, menempel pada permukaan gigi dengan sisi tumpul dia berada di dalam poket, ini sisi tumpulnya, dan sisi tajam berada di sebelah luar poket. Nah, hingga menyentuh dasar poket, kemudian PMF dijepitkan pada 3 titik. Jadi ini ada 3 titik yang dijepitkan, mesial, mid atau pertengahan, dan distal. Selanjutnya dilakukan insisi. Insisinya prinsipnya adalah external bevel. Kalau insisinya pada gingivektomi namanya adalah external bevel dengan menggunakan pisau Kirlan atau orban pada posisi 1 mili di apikal dari bleeding point. Jadi kalau kalian udah bikin suatu bleeding point kayak gini, maka kalian lakukan insisi 1 mili di apikalnya. Ini 1 mili di apikalnya. Dengan membentuk sudut 45 derajat. Jadi kayak gini, ini sudut 45 derajat terhadap gigi. Ini sudutnya ke arah koronal dengan Kirlan knife untuk permukaan fasial atau palatal dan orban knife pada interdental. Gitu. Selanjutnya, apabila kalian sudah lakukan insisi, kalian lakukan eksisi atau membuang jaringan yang sudah kalian insisi tadi. Membersihkan daerah operasi dari jaringan granulasi, sementum nekrotik, dan sisa kalkulus sampai permukaannya itu bersih. Scaling plus penghalusan akar. Jadi, kalian melakukan scaling dan penghalusan akar. Selanjutnya, melakukan gingivoplasti. Karena kan tadi habis di insisi, maka bentuk gingivanya udah nggak beraturan. Jadi, supaya gingivanya bentuknya sesuai dengan gingiva normal, knife edge atau flat end, maka perlu kalian lakukan gingivoplasti untuk membentuk margin gingiva dengan scalpel. Irigasi larutan salin atau aquades dan kontrol perdarahan tutup dengan menggunakan periodontal pack. Nah, di sini fungsi dari periodontal pack atau periodontal dressing adalah meminimalisir infeksi. Jadi, supaya bakteri-bakteri dan sebagainya tidak ikut campur ke daerah yang telah kalian bedah tadi, sambil membantu proses penyembuhan karena mencegah adanya trauma, trauma dari sikat gigi, trauma dari makanan yang panas, makanan yang dingin dan sebagainya, sambil melindungi pasien dari rasa nyeri, biasanya karena tersentuh makanan maupun lidah selama pemunyahan. Penambahan antibiotik dalam pack, jadi sebelum kalian lakukan pack, boleh kalian berikan tetracycline, dapat meningkatkan penyembuhan dan rasa nyaman bila operasinya itu lama dan traumatik. Itu boleh kalian berikan antibiotik tetracycline dalam bentuk ointment atau dimasukkan ke dalam gingiva yang telah kalian bedah tadi.
Nah, post gingivektomi, tepi insisinya ditutup oleh new epithelium yang rapuh sehingga tidak boleh disentuh. Jadi, kalau kalian mau melakukan maintenance post bedah atau post gingivektomi, jadi harus setuju kalian melakukan maintenance post gingivektomi, kalian jangan sampai melakukan probing lagi atau mengecek kedalaman pocket lagi, itu nggak boleh karena daerah junctional epitheliumnya masih tertutup oleh epithelium yang rapuh sehingga kalian nggak boleh lakukan probing lagi di sana. Kemudian instruksikan pasien untuk sikat gigi dengan bulu yang sangat halus dan kumur-kumur klorhexidin 0,12% selama 1 minggu. Nah, ini fase penyembuhan dari gingivektomi. Untuk respons awal itu dia pembentukan protective surface blood clot atau pembentukan jendalan darah yang kemudian digantikan oleh jaringan granulasi. Selanjutnya 12 hingga 24 jam pertama itu epitel di tepi lukanya sel-selnya udah mulai bermigrasi di atas jaringan granulasi sehingga memisahkannya dari permukaan blood clot yang terkontaminasi. Untuk hari ketiga mulai terbentuk fibroblas baru serta terjadi peningkatan vaskularisasi dan dari jaringan granulasi yang tumbuh ke arah korona. Terbentuklah gingiva baru dan sulcus gingiva. 5-14 hari epitelisasinya udah lengkap dan 30 hari kerapinisasinya berkurang sama jaringan epitelnya sudah benar-benar lengkap. Nah, untuk gingival crevicular fluid atau cairan GCF itu biasanya meningkat pada awal pembedahan karena GCF itu meningkat pada fase inflamasi, tapi dia akan menurun seiring dengan waktu penyembuhannya. Perbaikan jaringan ikat secara komplit membutuhkan waktu sekitar 7 minggu namun bervariasi berdasarkan lokasi dan individunya masing-masing.